Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas pernyataannya yang belakangan menuai sorotan publik karena dianggap meremehkan bantuan dari Malaysia dalam penanganan bencana di Aceh. Tito menegaskan tidak ada sedikit pun niat untuk mengecilkan arti dari solidaritas dan juga dukungan yang datang dari negara jiran tersebut. Permohonan maaf itu disampaikan oleh Tito setelah muncul berbagai reaksi dari masyarakat dan juga warganet yang menilai ucapannya kurang sensitif di tengah situasi duka akibat bencana. Ia juga mengakui bahwa pernyataannya bisa saja disalahpahami dan menimbulkan kesan yang tidak sesuai dengan maksud sebenarnya. Tito menjelaskan secara pribadi maupun profesional, ia memiliki hubungan yang panjang dan erat dengan Malaysia. Dan ikatan tersebut membuatnya terbangun sejak masih aktif sebagai perwira Polri, terutama ketika terlibat dalam penanganan kasus bom Bali pada tahun 2001 yang lalu. Dalam periode itu, Tito kerap bekerja sama dengan berbagai institusi keamanan Malaysia, mulai dari polisi di Raja Malaysia hingga Special Branch. Kerjasama lintas negara tersebut menurut Tito bukan sekadar hubungan formal antar aparatur saja, melainkan juga membangun kedekatan emosional yang sangat kuat. Pengalaman panjang itulah yang menurutnya membuatnya sangat menghargai setiap bentuk solidaritas dan juga bantuan yang diberikan oleh Malaysia kepada Indonesia, termasuk dalam situasi bencana di Aceh. Pak, karena kan ini masalahnya hajat hidup banyak orang yang masih belum dapat bantuan juga. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, selamat siang Berikutnya. Pak. Ya, selamat siang Bapak. Dita dari JPNN. Pak, ada dua pertanyaan. Yang pertama tadi mempertegas pertanyaan Bang Gadi. Kemarin itu Pemkot Medan mengembalikan 30 ton beras bantuan dari Uni Emirat Arab. Apakah karena katanya salah satunya belum ada status bencana nasional, jadi bantuan harus dikembalikan. Ini seperti apa Pak? Lalu yang kedua, Pak Tito mungkin mau follow up kemarin Bapak Tito bilang pemerintah masih mempelajari pemerintah Aceh yang meminta bantuan ke UNDP dan UNICEF Pak. Mungkin ada updatean terbaru Pak terkait permintaan dari Gubernur Aceh ini Pak. Terima kasih. Baik, cukup ya? Izin dong Pak, satu lagi Pak. Hah? Izin tanya lagi Pak. Ya, cukup satu. Izin Pak, Agnes dari Berita 1, izin mau tanya mengenai pemanfaatan kayu gelonggongan banjir dari pemerintah ini ke depannya akan seperti apa dalam hal pembersihan dan pemanfaatan. Karena kan saat ini banyak beredar, masyarakat sudah mulai mau memanfaatkan, tapi juga banyak statement dari para pejabat bahwa tidak boleh sembarang digunakan. Dari pemerintah sendiri ke depannya akan seperti apa dalam pembersihan ini Pak. Kemudian untuk skema pembayaran dari hunian tetap yang dibangun oleh pemerintah, ini sepenuhnya ditanggung pemerintah seterusnya atau mungkin nanti ke depannya ketika sudah mulai pulih, sekian persen akan ditanggung oleh masyarakat atau bagaimana sih Pak untuk hunian tetap pembayarannya begitu? Makasih. Baik, berkenan Pak Menko, Pak Mendagri untuk menjawab pertanyaan. Saya mulai yang terakhir aja, yang skema hunian tetap, itu adalah hunian tetap itu dibangun sepenuhnya oleh pemerintah. Jadi untuk sementara di era tanggap darurat itu kita kalau tidak bisa langsung hunian tetap maka dibangun hunian sementara. Tapi kalau bisa langsung hunian tetap, langsung dibangun hunian tetap. Itu adalah tidak menjadi beban dari warga yang terdampak. Ya, itu adalah hunian yang dibangun oleh pemerintah atau mungkin sumbangan dari pihak lain. Itu saya yang terakhir. Baik, saya izin menambahkan saja untuk menjawab beberapa dengan masalah misalnya tadi tentang pemanfaatan kayu. Jadi beberapa hari setelah kejadian bencana di 3 provinsi, Kementerian Kehutanan telah membuat surat edaran yang ditujukan kepada seluruh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota berkenaan dengan pemanfaatan kayu-kayu jika akan dipergunakan untuk kepentingan rehabilitasi atau rekonstruksi, termasuk untuk kepentingan kalau pembuatan hunian sementara maupun hunian tetap. Jadi sudah diatur regulasinya dan sudah
disampaikan kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Jadi kalau masyarakat ingin memanfaatkan tentunya dikoordinasikan dengan pemerintahan terkait di setiap jenjangnya. Itu yang berkenaan dengan masalah kayu ya. Kemudian Pak Mendagri ada berkenan menjawab tentang bantuan-bantuan Pak Mendagri? Ya, makasih. Yang pertama mengenai tadi, mohon maaf, mengenai pengibaran bendera putih ya. Jadi adalah menurut kami adalah wujud aspirasi warga dalam menghadapi situasi bencana yang dialami. Kami mendengar, pemerintah mendengar, memahami berbagai kritik, masukan dan sikap masyarakat terhadap upaya pemerintah Indonesia dalam penanganan bencana di Sumatera. Dengan segala kerendahan hati kami minta maaf ya, bila ada kekurangan yang ada. Memang kendala yang dihadapi cukup besar karena medan yang cukup berat ya. Namun sebagai pemerintah Indonesia, kami berkewajiban untuk terus bekerja, mengatasi berbagai kendala, memperbaiki kinerja, dan secepatnya memenuhi kebutuhan darurat saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Uluran tangan dari warga masyarakat telah banyak bantu upaya tanggap darurat di Sumatera. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah tulus membantu masyarakat Indonesia atas urunan tangan dan usaha gotong royong yang dilakukan. Kita terus bersama-sama dalam bingkai soliditas kebangsaan dan kemanusiaan untuk segera memulihkan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan surat tadi disampaikan oleh Gubernur Aceh, kami sudah mengecek yang ke UNDP dan UNICEF, kerja berkomunikasi dan pemerintah Aceh bahwa surat itu sudah kami baca ya, dan juga ada tembusannya ke Kemendagri. Surat itu ditandatangan barcode, jadi tanda tangan elektronik ya. Dan Pak Gubernur, Pak Muhammad Zakir Manaf ini menyatakan melalui media bahwa beliau tidak mengetahui itu. Jadi staf yang menyampaikan surat tersebut, ya, kami cek sepertinya Sekda yang mengirim karena adanya tawaran. Dan kemudian kami sudah mengecek juga langsung ke UNDP dan UNICEF, ya, apa kira-kira bentuk bantuan yang akan dapat diberikan dengan adanya surat dari pemerintahan Aceh. Nah, yang paling mungkin kalau tidak diterapkan dalam status bencana nasional adalah counseling, terutama untuk anak-anak dan wanita. Nah ini yang sedang kita bicarakan dalam bentuk counseling yang bentuknya seperti apa, sebanyak apa, sebesar apa. Itu yang akan kita pertimbangkan. Tapi itu kira-kira komunikasi sudah kami lakukan baik dengan pemerintahan Aceh maupun dengan UNDP dan UNICEF. Kemudian berkaitan dengan tadi ada bantuan dari United Arab Emirates, kami langsung berhubungan dengan Duta Besar United Arab Emirates yang menyampaikan kepada kami tadi malam bahwa yang diberikan itulah bantuan 30 ton berasal bukan dari pemerintahan United Arab Emirates, tapi dari Red Crescent, jadi bulan sabit merah ya, semacam PMI itu, bulan sabit merah di United Arab Emirates. Jadi non-government organization. Berasnya sudah dikirim saat itu akan diserahkan kepada wali kota Medan, Pak Riko. Namun kemudian Pak Riko menyampaikan belum ada kejelasan mengenai mekanisme penerimaan dari internasional. Dipikir oleh Pak Wali Kota inilah dari pemerintah, government to government, yang belum ada mekanismenya. Sehingga kemudian beras ini diserahkan kepada, atas kesepakatan, kemudian diserahkan kepada Muhammadiyah
medical center dalam rangka bencana ini Muhammadiyah membuat suatu center untuk kemanusiaan di Medan, dan itu beras ini sekarang sudah ada di tangan Muhammadiyah, dan nanti Muhammadiyah yang akan membagikan kepada masyarakat. Kami kira demikian. Terima kasih. Baik, ada tambahan dari Bapak Kapolri, dipersilakan. Jangan lupa subscribe ya.